Kali ini saya mengajak pemirsa untuk bergeser ke rekan Mahmud Fauzi di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Mahmud, selamat siang. Untuk identifikasi korban dan juga tadi disebutkan ada body part juga ya. Apakah semuanya sudah selesai? Mahmud, bisa mendengar suara saya? Mahmud, selamat siang. Ya, Ya, Mahmud, kita sekarang bergeser ke Anda. Bagaimana untuk proses identifikasi para korban? Kemudian kita juga sudah mendapatkan update pagi tadi ya, berkenaan dengan 7 body part. Prosesnya seperti apa di sana? baik. Selamat siang Agi. Memasuki hari ke-9 pasca tragedi robohnya musola yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghazali Kabupaten Sidoarjo. Hingga siang ini proses identifikasi korban yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur masih terus dilakukan secara non-stop oleh tim gabungan DVR Polda Jatim. Bahkan dari data yang saya terima hingga saat ini, proses identifikasi masih terus berlangsung, dilakukan secara bergantian oleh beberapa tim DVR. Hingga siang ini, dari data yang diterima, sudah ada 61 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dari 61 jenazah tersebut, 17 jenazah saat ini sudah berhasil diidentifikasi dan sudah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Sementara itu, saat ini di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur masih ada sebanyak 42 kantong jenazah, di mana 42 kantong jenazah ini terdiri dari beberapa jenazah yang utuh dan juga ada 7 body part yang saat ini masih dilakukan proses identifikasi. 42 kantong jenazah yang saat ini sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara ini sudah dilakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, di mana data primer yang dikumpulkan adalah pengumpulan sidik jari, pengumpulan DNA, dan juga pengumpulan rekam medis gigi. Sementara itu, data sekunder yang berhasil dikumpulkan adalah ciri-ciri jenazah korban seperti perkiraan usia, perkiraan berat badan, dan juga perkiraan tinggi badan serta warna kulit korban. Selain itu, petugas juga mengumpulkan data terkait properti yang melekat pada tubuh korban saat terjadinya robohnya musola di Ponpes Al-Ghazali. Sementara itu, proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim ini dilakukan dengan membagi 3 klaster identifikasi. Yang pertama adalah klaster santri pondok pesantren, yang kedua adalah identifikasi klaster pengasuh pondok pesantren, dan juga yang ketiga adalah identifikasi klaster pekerja bangunan. Memang pada saat terjadi robohnya musola di Ponpes Al-Ghazali Kabupaten Sidoarjo tersebut, terjadi ada beberapa aktivitas yang dilakukan secara bersamaan, di mana di lantai 1 sedang ada sholat berjamaah asar, sementara di lantai 4 sedang ada aktivitas pengecoran lantai 4. Sehingga dimungkinkan ada 3 korban yang berasal dari 3 klaster tersebut, yakni dari klaster santri, klaster pengurus ponpes, dan juga klaster pekerja bangunan. Hingga saat ini, 50 sampel DNA korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara telah diserahkan ataupun dikirim ke Pusdokes Polri untuk dilakukan pencocokan dengan DNA keluarga korban. Untuk DNA keluarga korban sendiri saat ini juga sudah dikumpulkan sebanyak 57 DNA. Nantinya setiap pukul 15.00 tim DVR Polda Jawa Timur akan melakukan rekonsiliasi untuk menentukan identitas jenazah korban. Jika nantinya identitas korban ini sudah dinyatakan valid, maka akan diberitahukan kepada keluarga korban dan selanjutnya proses dilanjutkan dengan penyerahan korban kepada keluarga. Anggi. Baik, Mahmud, jadi untuk data pendukung prosesnya sedang berlangsung begitu ya untuk dari pihak keluarga dan juga korban. Nah, pertanyaan saya, apakah data pendukung untuk pencocokan antara data postmortemnya dan juga antemortemnya ini sudah lengkap dan memadai atau butuh data-data tambahan lainnya, Mahmud? Baik Anggi, saya sempat berbincang dengan Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol M. Kusnan. Menurut Kombes Pol M. Kusnan ini, proses identifikasi pada puluhan jenazah korban robohnya musola di Ponpes Al-Ghazali ini memang ada sedikit kendala. Kendala pertama adalah rusaknya jenazah korban. Kerusakan ini dikarenakan memang usia jenazah ketika masuk di
Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim ini sudah berusia antara 3 hingga 6 hari sehingga sudah mengalami kerusakan. Akibat kerusakan jenazah ini, identifikasi secara manual, yakni dengan mengenali korban melalui wajah atau mengenali properti yang ada di tubuh korban ini tidak bisa dilakukan. Selain itu, pengumpulan data primer seperti pengumpulan sidik jari juga tidak bisa dilakukan karena mayoritas sidik jari yang ada pada tubuh korban ini tidak bisa dikenali. Sehingga satu-satunya opsi yang akan dilakukan tim DPR Polda Jawa Timur adalah dengan mencocokkan DNA korban, di mana seluruh jenazah yang masuk di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim ini akan diambil sampel DNA-nya. Kemudian sampel DNA ini akan dikirimkan ke Pusdokes Mabes Polri dan selanjutnya sampel DNA korban akan dicocokkan dengan sampel DNA keluarga korban, baik itu orang tua, ibu maupun saudara kandung. Yang jadi masalah, proses pencocokan DNA ini hanya bisa dilakukan di Pusdokes Polri dan prosesnya terbilang cukup lama. Proses pencocokan DNA ini paling cepat membutuhkan waktu 3 hari hingga 2 minggu tergantung kondisi sampel DNA yang dikirimkan. Namun meskipun mengaku banyak kendala yang dialami saat proses identifikasi ini, Kabidokes Polda Jawa Timur Kombes Pol M. Kusnan memastikan pihaknya akan bekerja dengan sangat hati-hati dan cepat dan memastikan seluruh korban bisa diidentifikasi dan dikembalikan kepada keluarga. Untuk sementara, demikian laporan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, kembali ke studio. Baik, Mahmud, satu hal lagi, berarti butuh waktu 3 hari tadi seperti yang Anda laporkan ya untuk proses identifikasi ini sendiri menggunakan DNA. Bagaimana kemudian pihak rumah sakit atau tim DVI ini menyampaikan kendala ini kepada keluarga korban? Baik Anggi, dari 17 korban yang saat ini sudah berhasil diidentifikasi ini memang tidak memerlukan proses pencocokan DNA karena 17 korban yang kemarin berhasil diidentifikasi ini masih bisa dilakukan identifikasi dengan menggunakan data primer, yakni pencocokan sidik jari, yakni sidik jari korban. Kebetulan 17 korban ini dengan kondisi masih bagus sehingga sidik jarinya bisa dicocokkan dengan sidik jari korban semasa hidup seperti di ijazah dan alat identitas lainnya. Sementara selain itu, dari 17 korban yang kemarin berhasil diidentifikasi, beberapa properti pribadi yang melekat pada tubuh korban ini masih dikenali oleh keluarga. Sehingga 17 korban yang kemarin berhasil diidentifikasi ini tidak melalui proses pencocokan DNA. Namun untuk 42 korban lainnya hingga saat ini tidak bisa dikenali melalui pengenalan secara langsung maupun dengan membandingkan data primer dan juga data sekunder. Sehingga salah satunya jalan adalah dengan melakukan pencocokan DNA. Memang proses pencocokan DNA ini paling cepat bukan waktu 3 hari hingga 2 minggu. Namun untuk diketahui DNA yang sudah dikirimkan ke Pusdokes Mabes Polri ini sudah dilakukan 3 hari lalu, di mana ketika awal jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polda Bayangkara, yakni pada hari Sabtu kemarin, sebanyak sekitar 20 ataupun puluhan sampel DNA korban ini sudah dikirimkan ke Pusdokes Mabes Polri, sehingga kemungkinan besar hari ini jika memang bisa dilakukan pencocokan DNA selama 3 hari, kemungkinan besar akan banyak korban yang berhasil diidentifikasi. Anggi. Baik. Mahmud Fauzi, terima kasih atas laporan Anda, dan pemirsa sebelumnya ada rekan kami Belinda Firda yang juga melaporkan dari lokasi. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.